Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ariska dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Ariska akan menyampaikan tentang protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga jangan lupa jaga jarak. Satu lagi, makan makanan yang sehat dan bergizi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita simak video tentang apresiasi budaya Jawa. Oke, kita simak bersama. Tadi adalah tentang apresiasi budaya Jawa. Kemudian hari ini kita akan memulai pembelajaran baru, yaitu tentang teks debat. Bu Ariska akan menyampaikan materinya, anak-anak menyimak dengan baik ya. Oke, langsung saja kita mulai mengenai teks debat. Pengertian debat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002 pada halaman 242, debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Yang kedua, menurut ahli komunikasi Asidi Dibojojo, komunikasi dalam lisan tahun 1982 halaman 59, debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen, memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan itu menjadi yakin dan berpihak padanya. Satu lagi, dalam www.wikimedia-foundation.org, debat diartikan sebagai kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perseorangan maupun kelompok.
dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Kemudian, fungsi debat itu ada 4. Yang pertama, ruang menyampaikan argumen atau pendapat. Yang kedua, ruang untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Kemudian, yang ketiga, ruang untuk menguji kekuatan argumen para pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir, ruang untuk membela diri. Kemudian, manfaat debat juga ada 4. Yang pertama, memberikan wawasan luas berkaitan dengan sesuatu yang diperdebatkan karena menyangkut dua argumen yang berbeda. Kemudian, yang kedua, melatih keterampilan berpikir. Yang ketiga, melatih mental. Dan yang keempat, melatih penguasaan argumen yang diajukan. Dalam struktur debat, itu ada pengantar, argumen, dan juga simpulan. Yang pertama ada pengantar, merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah, sering juga disebut sebagai isu. Kemudian yang kedua ada argumen, yaitu struktur teks yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Argumen bukan opini dan biasanya berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat dan didukung dengan bukti-bukti. Dalam argumen itu ada ciri-cirinya. Yang pertama relevan, sebuah argumen yang kuat harus relevan dengan isu yang dibahas. Kemudian yang kedua, sistematis, argumen harus sistematis agar dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga ada logis, jelas dan sesuai fakta dan disertai bukti-bukti. Kemudian yang terakhir ada simpulan, berisi pernyataan yang menegaskan bantahan. Kaidah kebahasaan teks debat. Ada 4 bagian. Yang pertama ada kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Kemudian yang kedua ada kata rujukan, merupakan kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Kemudian yang ketiga, kata hubung, kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata dengan kalimat, dan kalimat dengan kalimat atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, pilihan kata atau diksi, merupakan kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat dan efektif. Kemudian, untuk menganalisis isi debat, tekniknya ada 2, yaitu teknik logika dan teknik dialektika. Teknik logika itu diperlukan pemahaman dan keterampilan di dalam menggunakan ilmu logika. Kemudian, dalam teknik dialektika, diperlukan pemahaman dan keterampilan di dalam teknik bertanya. Dalam pelaksanaan debat, itu ada mosi debat, yaitu topik atau judul perdebatan yang akan diargumentasikan. Kemudian, yang kedua ada tim. Dalam sistem parlemen Asia, terdapat 2 tim yang berlawanan dalam satu pertandingan yang masing-masing terdiri dari 3 pembicara. Seperti itu contohnya. Kemudian waktu pidato. Setiap pembicara disediakan waktu 7 menit 20 detik untuk memberikan pidato. Satu orang dari setiap pihak pro dan kontra diberikan waktu 4 menit untuk memberikan sebuah pidato jawaban. Kemudian kriteria penjurian. Kemudian tim pro pembicara, kedua pembicara, ketiga, kemudian keenam, tim kontra, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Kemudian, hal-hal yang diperhatikan dalam debat. 1. Jangan terlihat gugup dan grogi. Yang kedua, menatap ke juri bukan ke lawan. Yang ketiga, jangan menyerang. Yang keempat, penentuan posisi tim. Yang kelima, pergunakan waktu sebaik mungkin. Yang keenam, jangan emosi. Yang ketujuh, kembali ke pokok materi. Yang kedelapan, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kesembilan, kenalilah fakta-fakta yang kamu ajukan. Untuk tugasnya, carilah satu teks debat berkaitan dengan pendidikan, kemudian analisislah berdasarkan struktur dan isinya. Seperti itu ya. Terima kasih.
Nah, itu tadi adalah materi debat yang sudah disampaikan oleh Bu Ariska. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan juga dikirim lewat WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.